Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi saya mau melanjutkan materi. Ternyata saya cek ke apa kontraknya. Ternyata memang materi adik-adik yang matematika lanjut yang sekarang tuh materinya diperpendek ya. Jadi saya kemarin kecepatan menerangkannya. Jadi besok ujiannya itu sampai dengan materi kemarin, uji barisan dan deret ya, uji kekonvergensan barisan dan deret. Berarti kalau gitu kita cek tugasnya adik saja yang kemarin yang soal kita coba ya. Nanti mungkin kalau jadi materinya mulai awal itu kan yang tidak ada sebelumnya, tapi ada di semester ini kan hanya integral parsial sama integral pecah rasional itu ya nak ya. Kemudian selanjutnya kan sama. Terus ini kan sebenarnya kalau kemarin sampai uji pangkat kan. Kalau ini kan kita batasi uji pangkatnya setelah UTS. Kalau yang sekarang ini kan nanti sampai dengan yang kemarin aja, sampai dengan uji kekonvergensan barisannya, uji limit, uji banding gitu ya. Bisa difahami, nak? Bisa, Bu. Oke, yuk kita lihat ya, lihat tugasnya adik-adik yang kemarin sudah dikerjakan. Kita lihat kelompok 1 dulu. Mana ini? Kelompok 1 tuh yang siapa, nak? Kelompok 1 tuh yang mana, nak? Kelompok 1 siapa? Angga Irianto. Siapa? Siapa, nak? Kelompok 1, nak? Angga, Adam, Iya, siapa saya Fikri. yang upload siapa? Oh, yang ngumpulin Angga, Bu. Angga. Iya, Bu. Lagi ya. Oh, kelompok 1 yang ini ya. Oke. Bentar. Yuk kita cek ya. Jadi materi UTS-nya nanti sampai dengan barisan dan deret ini ya. Ini yang kelompok 1. Misalkan di sini diberikan deret seperempat min 3/16 ditambah 9/64 min 27/256 dan seterusnya. Dari sini A-nya seperempat, kemudian R-nya berarti A2 bagi dengan A1 harusnya sama dengan A3 bagi A2 gitu ya. Oke, min 3/4 sehingga
Nilai mutlak R-nya 3/4. 3/4 itu kurang dari 1 sehingga konvergen. Nah, ini Anda sudah tahu, tapi sekarang kita ke ini apa ini, Nak? Apa maksudnya? Oh, ini yang ngerjakan ya. Oke. Sehingga di sini jumlah jumlah deretnya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga AR pangkat n min 1 limit n menuju tak hingga Sn ini A-nya 1/4 1 plus R pangkat n 1 min ini kenapa nak kok 1 plus 3/4 pangkat n? Halo? Kenapa nak? Kenapa nak? Rumusnya apa rumusnya? Halo? Yang kerjakan ini? Halo? Siapa nak yang kerjakan ini? Halo? Loh, kok nggak ada suaranya? Halo? Yang kerjakan ini siapa nak? Alfa dan aja nggak ada di sini. Oh, belum join, Bu. Nggak ada. Alfa dan aja nggak ada, nak. Belum join, Bu. Join. Belum join. Oke. Kita cek lainnya dulu ya, yang ada. Nomor 2, tentukan jumlahan dari deret berikut ini, 1/3 tambah 1/6 tambah 1/9 dan seterusnya. Berarti di sini 3, oke. 1/3 pangkat 3 kali n ya, oke. 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 Sehingga limit n minta hingga 1 per ini x minta hingga 1/3 x. Kenapa nak kok dibagi dengan 1/x? Dibandingin dengan itu, Bu, dengan bilangan di divergen. Kenapa? Apakah ada satu teori gitu kalau misalkan dia dibandingin dengan eh, bilangan bilangan divergen terus ketemu hasilnya, berarti bisa diambil kesimpulan kalau deret itu divergen juga, Bu. Oke, ini pakai harus uji banding, Tana. Saya pakai uji banding, Bu. Oh, pakai uji banding ya. Iya, Bu. Kenapa uji bandingnya pakai dibagi dengan yang divergen ya? Bentar, Oke. makanya kemana-mana. Kenapa kok dibagi dengan 1/x-nya kalau uji banding divergennya? Coba saya bukanya lagi, materinya ada di. Kenapa seperti itu? Halo, kenapa nak itu nak?
Itu bisa ditunjukkan, Nak? Dipakai yang cara yang mana? Pakai yang mana kamu, Nak? Halo, pakai yang mana? Yang nomor 1 itu, Bu. Siapa tadi nomor 1? Bukan, yang barusan saya bahas. Oh, alfa muncul, tiba-tiba muncul tadi nggak ada kok namanya. Sekarang yang 2, Nak. Tadi tak loncatin. Yang nomor 2. Yang siapa tadi? Angga. Pakai yang mana itu, Nak? Halo, yang mana, Angga? Bentar, Bu. Dibanding, Bu. Ya, dibanding yang mana yang kamu pakai? Kok tiba-tiba 1/3 X per X itu dari mana? Uji banding yang mana itu, Nak? Mana? Yang ini, Bu. Benar, Bu. Hah? Yang mana? benar. Yang mana? Coba share. Yang ini, Bu. Yang mana? Itu kan berarti andaikan AN dan BN dari positif dan limit N hingga N per BN sama dengan L, maka kalau misalkan AN dan BN sama-sama konvergen atau divergen gitu kan ya. Iya, Bu. Kemudian tadi misalkan limit N tak hingga AN-nya apa tadi? Sepertiga N kan? Iya, Bu. Oke. Sepertiga N, Bu. Kemudian BN-nya kamu perhatikan di sini kamu bagi apa? 1/n, Bu. Seper N gitu kan? Tetap pakai N aja, Nak. 1/3 N dibagi dengan iya. super N. Hasilnya apa? Saya salah tulis di situ, Bu. Ya, oke. Sama dengan? Sama dengan 1/3. Misalkan 1/3. nilai 1/3 itu di antara 0 sampai hingga, Bu. Oke. Super N apa, Nak? Apa? Super N itu Super N apa? itu divergen, Bu. Divergen. 1/3 N? Divergen juga berarti. Oke. Sehingga? Itu. SN-nya divergen, Bu. Kan, iya, Bu. Oke. Itu dari mana tahu 1/3 N itu divergen? Ya, uji banding ini, Bu. Loh, Kan tahunya saya dari tadi- mana? Kan saya tadi perbandingin lim N menuju tak hingga 1/3 N. Saya bandingin sama yang divergennya, Bu, 1/n. Oke. Itu kan hasilnya 1/3 kan? 1/3, Bu. Iya, Oke. Bu. Kok tahu? Kok tahu kalau 1/3 N itu divergen? Kan ini saya udah dibandingin sama nilai yang lain yang udah pasti divergen, Bu, 1/n ini. Oke, Terus saya dapat 1/N hasil nya 1/3. Ya, berarti kan kita bisa simpulkan ini 1/3 ini adalah nilai L, Bu. Oke. Nah, lalu di sini ada ini, Bu, jika nilai L itu di antara 0 sampai tak hingga, maka dapat dipastikan sama-sama konvergen atau divergen. Nah, berhubung saya bandingin sama yang divergen, tapi dapat kita ambil kesimpulan juga 1/3 N ini divergen, Bu. Oke. Udah benar ya? Udah stop. Nah. Di sini memang tidak saya tuntut untuk presentasi satu persatu, tapi saya tanyain tiap kerjaannya adik-adik ya. Berarti benar ya. Jadi karena super N itu divergen, maka dan ketemu L-nya adalah 1/3, maka super N 1/3 N dibagi dengan super N hasilnya 1/3 karena L-nya itu antara N tak hingga, berarti dia divergen. Oke. Bentar. Satu saja. Mana tadi kelompok 1 ini? Kan ya? Oh ya ini ya. Oke. Balik lagi ke alfa, orangnya ada. Siapa alfa dan Najia. Ini gimana, Nak? Dari mana ini? 1 + 3/4 pangkat N per 1 + 3/4. Dari itu, Bu, dari Mana? saya lihat dari contohnya yang di apa? Iya, contohnya kenapa ini? ini? Itu. Iya, kenapa ini pakai yang mana ini? Kok bisa plus 3/4 pangkat N? Di mana, Nak? Pakai rumus jumlah parsial ke N, Bu. Apa? Pakai rumus jumlah parsial ke N. Jumlah parsial apa? Yang lengkap. Darat geometri tak hingga.
Dari geometri tak hingga, dari jumlah partial ke N. Ya, ini kan min 3/4 gitu ya. Iya, min 3/4, tapi saya skip, Bu. Jadi saya tulis langsung plus. Ya, oke. Oke. Jadi yang lain nggak usah bingung ya, Nak ya. Ini dari 1 min R kan? R-nya min 3/4. Oke. Nggak ada masalah ya. Jadi dia jumlahannya ke 1/7. Oke. Konvergen ya. Karena dia konvergen. Ini konvergen, Bu. Iya. Dari mana? Karena nilai mutlak R-nya 3/4 kurang dari 1 konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke 1/7 ya. Oke. Ya, ini divergennya ini. Oke. Tentukan jumlahan dari deret ini ya. Oke. Nah, 3. Tentukan jumlah dari deret berikut ini jika ada 1/3 ditambah 2/9 tambah 1/27 dan seterusnya. Berarti ini A-nya adalah 1/3, R-nya oke. Ini berarti kan 1/27 bagi dengan oke. 3. Oke. Ini sama dengan yang pertama ya, Nak ya. Halo, siapa ini? Iya, Faisal Bu, Hidayat. sama, Bu. Iya, Bu. Sama ya. Pakai dari geometri, Bu, jumlah parsial KN. Oke. Oke, dia konvergen menuju ke 1 ya. Yang tadi konvergen menuju 1/7. Oke, sama ini. Nomor 4, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per E pangkat N ditambah dengan 1 per N kalikan N plus 1. Di sini sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per E pangkat N. Kok bisa naik ini ke sini? Halo? Halo, siapa ini? Ignatius sama Razid? Halo? Siapa Ignatius sama Razid? Kok nggak ada anaknya? Ya, Bu. Ya, ini dari mana? Ini ke sini. Halo. Loh ya, kok ini kok hilang suaranya? Sifat deret tak hingga, Bu. Sifat delta hingga apa? Kok bisa ketemu E per E min 1? Dari mana? Saya pengen ada adik benar-benar ngerti ya, Nak ya. Ayo, dari mana ngerjainnya? Ini nanti kelihatan loh, mana yang ngambil dari internet, mana yang jawab sendiri. Ayo, dari mana itu? Kok bisa E per E min 1 dari mana? Ayo, yang nomor 4 ini, yang mengerjakan nomor 4. Halo, Ignatius atau Razin, terserah deh. Ini ke sini dari mana, Nak? Halo, ayo Nak, jangan lama-lama. Masih banyak yang perlu dibahas yuk. Halo, Nak. Halo, suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Nak? Terdengar, Ibu. Ayo, Terdengar. nomor 4. Gimana ini, Nak?
sebenarnya dari sini itu sudah kelihatan. Nah, ini nulisnya kok gini toh. Nah, ini kan seharusnya sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per E pangkat N ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N kalikan N plus 1. Nah, ini sama dengan loh. Dari mana ini sama dengan ini? Ini kan harusnya sama dengan ini. Sigmanya kan berlaku sifat aljabarnya ditambah dengan sigma ini. Sigma ini ditambah dengan sigma ini ya. Kemudian pakai apa? Pakai ini kan geometri ya. A-nya apa? A-nya super E ya. A-nya super E. R-nya apa, Bu? R-nya super E juga. Kan ini kan sub kedua juga super E pangkat 2, sub ketiga super E pangkat 3 gitu kan? Gitu kan? Jadi ini dari jumlah parsial dari geometrinya. Gitu juga ini ya. Sehingga nanti ketemu hasilnya ini. Ini ada di ini ayo. Ini jangan jawabannya nyontek gitu. Nyontek Google. Sekarang nomor 5. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 10 pangkat N per min 9 pangkat N min 1. Oke, minnya keluar dari 10 pangkat N per 9 pangkat N min 1. Di sini limit ujung mutlak ya. AN plus 1 per AN. Oke. Oke. Sebenarnya dari sini kan sudah kelihatan. Nah, ini kan N plus 1, ini kan N kan, pangkat N. Jadi kan tinggal pangkat satunya. Berarti dari sini tuh sudah langsung dapat 10 per 9 ya. Karena dia lebih besar 1, maka di forgen. Oke. Nggak ada masalah ya. Iya, Bu. Sekarang saya tanya, kenapa pakai ujung ini, Nak? Itu kan dari perhitungannya nggak ada masalah. Kenapa pakai uji ini? Kenapa, Nak? Halo? Ya, Pak? Kenapa kok pakai yang rasio tes kan juga macam-macam. Ada yang uji banding biasa, itu juga rasio kan? Nak? Kenapa pakai mutlak? Kan ada uji banding biasa sama uji banding mutlak. Ini kenapa pakai mutlak? Kenapa, Nak? Itu kan juga rumusnya semuanya masuk. Nah, di catatan kan rumusnya masuk itu juga. Kenapa? Kan meskipun yang nggak pakai mutlak kan juga ada di catatan rumusnya. Maksudnya nggak pakai mutlak pun juga ada di catatan rumus kan? Kenapa kok yang pakai yang mutlak, uji mutlak? Kalau misalnya saya kerjakan pakai uji banding biasa, nggak pakai mutlak, apa ini hasilnya nanti? Apakah sama? Iya, di forget juga. Maksudnya hasilnya apakah nantinya seperti ini? 10 per 9 gini. Bedanya sama mutlak apa? Nggak ada bedanya dong. Gimana, Nak? Kenapa? Ya sebenarnya ini nggak pakai mutlak sama aja, nanti di sini keterangannya yang membedakan di sini, Nak. Gitu ya.
Itu ya. Oke. Kemudian yang nomor 6, sigma n sama dengan 2 sampai dengan tak hingga. Ini 2 per n kuadrat min 1. Oke. Oke, ini berarti kan n-1, n plus 1. Mana ini, Nak? Kenapa ini ke sini, Nak? Ini ke sini kemana caranya? Ini ke sini. Halo, Fadilah? Gimana ini, Nak? Halo, Fadilah. Ini ke sini gimana? Ini ke sini dapatnya. Oh itu ini Bu, yang 1 per n kuadratnya itu dibuka Bu. Yang mana? Itu ini Bu, saya uraikan. Yang mana diuraikan? Yang mana diuraikan? Yang 1 per n kuadrat min 1. Yang uraikannya gimana? Coba kamu try di sini. Gimana? Gimana, Nak? Gimana cara nguraikannya? Lu? Gimana, Nak? Ini kan n kuadrat min 1, kalau diuraikan n min 1, n plus 1. Ini ke sini kemana caranya? Aduh, ini anak-anak jangan-jangan ini mencari jawaban dari buku-buku lainnya kayaknya. Ayo, kalau ngerjakan sendiri harusnya tahu dong kalau Bu Cik nanya. Terus ini ke sini juga kok bisa kok 3/4. Ini ke sini saya masih tanda tanya, terus ini ke sini kok juga 3/4 dari mana? Kalau ini ke sini kan jelas kan 2-nya keluar dari sigma. Terus ini kenapa ini bisa jadi seperti ini kalau dijabarkan? Saya nggak mengatakan salah ya, Nak ya. Cuma saya menanyakan ini ke sini kenapa? Kemudian ini ke sini juga kenapa? Halo? Gimana, Nak? Halo, Fadila? Waduh, gimana, Nak? Kok macet? Saya nggak mengatakan salah ya. Jawabannya ada adik di sini, karena kelompok juga ada adik sudah mikir juga. Tapi kan saya di sini minta nama per orang tiap yang mengerjakan, kan? Halo? Udah harus tahu konsepnya, Nak. Terus gini aja, daripada lamain, nanti kan banyak. Gini aja, ada adik yang jawabannya ngambil, bilang, Bu, maaf Bu, saya hanya ngambil gitu ya, biar nggak lama-lama ini kayaknya ya. Ataupun kalau ngambil, harusnya ada adik paham ini kenapa gitu ya. Ya, ini nomor 7. Sigma N sama dengan 2 sama dengan tak hingga 2 per N pangkat 3 per N. Oke. Ini ke sini dari mana, Nak? Sama pertanyaan saya dari yang mengerjakan sebelumnya, sama dengan Fadilah sebelumnya. Ini ke sini dapat dari mana? Sama izin jawab, Bu. Ya. Kita pakai versasi itu, Bu. Kan tujuannya kita kenapa pakai 2N1 sama 2N1 karena kan untuk biar nanti itu kan min 1N-nya itu, Bu, diubah jadi min 1/2N biar nanti dia bisa dipisah. Jadinya kita buat sifat sigma AN tambah BN jadi sigma
AN tambah sigma BN gitu Bu. Itu kan biar dia sama bawahnya 2 gitu Bu. Biar nanti pas hitungannya lebih enak Bu. Oke. Ini ke sini loh, Nak. Ini ke sini. Bisa Iya. dijelaskan, bisa dikotretkan. Coba sih kamu share, Nak. Ini ke sini, Nak. Bisa share screen. Ini ke sini. Ini kan sebenarnya jawab pertanyaan sebelumnya juga. Kalau ini terjawab, ya sebelumnya juga terjawab. Ini ke sini, Nak. Dari mana? Iya, bentar. Itu saya kemarin coret-coret Bu. Saya bentar ya Bu. Oke. Kalau sudah share screen di sini, Nak. Iya. Sudah, Nak? Belum? Bentar Bu. Ayo, Nak, di-share aja, nggak apa-apa cara ngerjakannya. Itu kan cuma satu baris itu aja loh, Nak. Dari situ ke situ. Iya, baik Bu. Iya, Ayo. ini, Bu. Di-share, silakan share. Iya Bu.
Bentar, Bu. Ini saya error Bu kayaknya Bu. Lagi nge-lag ini di Bu. Ayo, kalau mana? Kalau mana? Kok nggak bisa? Bentar Bu. Kalau mana? Lanjut lagi cerita ini. Iya, bentar Bu. Ini Bu. Ini Bu saya kirim Bu. Langsung share aja di sini, enggak apa-apa, Nak. Saya soalnya foto sih, ini saya kerjain lewat kertas soalnya saya, ntar saya foto dulu. Sebentar Bu. Ini bikin sebentar Bu. Ini Bu, kan saya pemikirannya sih kan untuk mencapai n n pangkat 3 kuadrat n kan harus dengan n tambah n kuadrat tambah 1 di n kuadrat tambah n kuadrat kurang 1 di kali n gitu kan Bu. Nah itu ini saya salah ini sih Bu. Saya jadikan 2 sini karena biar nanti lebih enak dalam itunya Bu. Bentar. Eliminasinya Bu. Mana? Ini N plus 1, N minus 1, terus kanannya seper N itu lah. Ini salah Bu, ini tambah Bu ini Bu. Ini Mana? saya tambah. Ini yang kurang seper N ini tambah Bu. Iya, makanya itu baris pertama ke baris kedua itu gimana nak caranya? Ini bukan Bu, yang ini kan sebenarnya kan dasar untuk mencapai n pangkat 3 kuadrat n Bu. Tapi kan karena ini pemikiran saya ini biar ada apa tuh hilang si 2 di sini, jadi ini 2n tambah 1, 2n tambah 1, terus juga ada kan di baris selanjutnya kan si min seper n jadi min seper 2n kurang min seper 2n Bu. Gimana nak? Gimana? Kan sebelumnya kan dia biar saya ingatnya kan saya biar 2-nya ini biar bisa 2-nya keluar, oke. Iya Bu, Oke, biar 2-nya bisa keluar. nanti pas dalam perhitungan itu bisa dieliminasi dia Bu, gitu Bu. Ya, udah 2-nya nggak Nah, usah ini 2-nya ya. oke. 2 itu kan dari atas kan? 2-nya dari Ya, atas Bu. itu. Yang Bu Cici tanya, 1 per N pangkat 3 min N itu dari mana ke bawah itu, nak? Kan seper n pangkat 3 kuadrat kan sebenarnya dari sini Bu. Kok bisa jadi itu? Pertanyaan saya kok bisa jadi itu? Gitu loh, nak. Faktorisasinya Bu. Faktorisasi. Terus kenapa faktorisasi kan N kalikan N min 1 kalikan N plus 1. Kok bisa 1 per ini ditambah 1 per ini tambah 1 per ini? Kok bisa? Kok 1 per ditambah 1 per ini? Gimana? Faktorisasinya kan N kalikan N min 1 kalikan N plus 1 kalau kamu bilang faktorisasi. Terus kenapa kok bisa 1 per N ditambah 1 per N min 1 ditambah 1 per N plus 1? Dari mana, nak? Mana kemarin sih? Gimana?
Oh, saya kemarin kayak gini soalnya ketemu. Iya, gimana kok bisa seperti itu? Coba ini. Oke, itu stop share dulu ya. Jadinya ini kan, jadinya 1/n ditambah 1/n plus 1 ditambah 1/n min 1. Terus ini, kok bisa ini? 1/2 kalikan n plus 1 ditambah 1/2 n min 1 dikurangi 1/n. Kok bisa jadi ini? Nah, ini kan duanya keluar kan dari ini kan duanya. Kemudian tiba-tiba ini ada 2 di sini. Ini dari mana? Saya nggak mengatakan salah, saya cuma pengen tahu, nak, dari mana? Saya perjelas ini. Nak, dari tadi bentar-bentar ini sebenarnya beneran ngerjakan apa lihat jawaban dari lain? Enggak, Bu, bacain, Bu. Ibu, saya share. Ayo, coba share. Cepet nak, ini nanti nggak keburu nanti sampai kelompok 4 ini nanti. Ini masih kelompok 1. Ayo, halo. Iya, Bu. Ini. Mana? Nah, Bu. Ini saya screen. Ini jasa ini, Bu. Agak salah tadi, Bu. Oke. Kan di faktorisasi di sini kan, Bu. X kurang 1, X tambah 1. Lalu untuk mencari atasnya gini, Bu. Ini kan sebenarnya A, B, C. Iya. Kita anggap kan 1 kan di posisi 1 kan A gini, Bu. Jadi A sama min 1 sama min A, lalu di kurang C-nya 0, berarti 0 sama A tambah C. Bentar, nah itu kenapa kok 1 sama min A? Mana dia? Kenapa nak kok 1 sama min A? Ini 1 kan. Ini kan kalau di kan gini ya. Gimana itu? Kalau misalnya kan ada A, B, C kan, Bu. Ini saya agak terlalu cepat kan, Bu. Ini kalau dijabarkan ini hitungannya tuh dapatnya semuanya segini, Bu. Kalau dijabarkan gitu. Jadi kan harusnya posisinya ini kita anggap saya anonet. Kok bisa? Min A sama min 1. Ini B. Iya, itu B, ini itu C. Terus? Kan dicari A sama dengan ini kali ini. Ya, ini, terus mana? Ini kan, Bu. Sama dengan ini. Jadi A sama dengan X tambah 1A ditambah X kurang 1 kali X tambah 1. Di sini biar dia berubah atasnya juga. Lalu tambah X ini. Tulis nak. Berarti A-nya kalikan berapa itu? Sebentar, Bu. Ini saya nggak bisa nge-zoom posisinya. Sebentar, Bu. Waduh, setengah jam sendiri nak di sini, nak. Iya, Bu. Saya nggak jabarkan dalam itunya, Bu. Saya terus coret-coret, Bu. Iya, itu kan coret-coret sebenarnya sebentar, nak. Cuma 5 menit itu, nak. Coba ditulis yang benar. A kalikan apa itu? Nah, saya saja, Bu. Ini harusnya kan 1 sama dengan kurang 1 dikali X tambah 1 A tambah X
X tambah 1B ditambah X kali X kurang 1C. Kalau ini 1 sama dengan AX kuadrat kurang A ditambah BX kuadrat tambah B tambah X kuadrat C ditambah CX. Ini BX juga yang salah. Ini AX. X, BX. Lalu kita AX kuadrat min X kuadrat kurang AX. BX Apa kuadrat tambah BX, X kuadrat ini C kuadrat X biar ragam. Itu nggak salah Tana. Itu kan AX kuadrat min 2AX min A. Kuadrat. Oh ya, min 2. Duh, itu min 2AX, nah. Min 2X kalikan A kali min 2AX. Itu kan cepet toh, nah sebenarnya. Sebentar, ini terus terang aja. Ini sudah dikerjakan atau belum? Belum? Sudah, Bu. Tapi saya kemarin di coret-coretan yang lain, Bu. Bukan Coba, yang pas saya terus. sampai sekarang, Bu. Min 2. Kemudian? Kurang A. Lalu ini juga X kuadrat tambah 2BX tambah B. Nggak usah 2BX, Tana. BX kuadrat plus X kuadrat BX. BX mau. Sama ini juga X kuadrat kurang CX. Oke, terus B-nya itu nggak usah, B-nya itu nah, jadi ketemu min A-nya sama dengan 1 gitu kan? Bentar. Terus B-nya tuh nah. Nggak usah, nggak ada. Oke, sehingga min A-nya sama dengan 1. Iya. Dapatkan. Oke, ya udah. Intinya dari situ ya. Oke, nah udah. Oke. Jadi ini kenapa saya tanyakan? Karena nanti terkait dengan adik-adik waktu ngerjakan integral pecah rasional, itu adik-adik harus bisa ngubah dari bentuk pecah rasional, bentuk persamaan linier, persamaan kuadrat, persamaan polinom, terus bisa ngubah ke bentuk itu tadi ya. Gitu ya. Yuk saya lanjut. Jadi yang sebelumnya itu juga caranya seperti itu ya. Kenapa saya tanyakan tadi yang nomor 6 tadi? Ini dari mana, Nak? Ini ya, ini dirubah ke N plus 1, N minus 1. Ini sebenarnya penjabaran ya. Kenapa tiba-tiba dari sini? Gitu ya. Halo, yang nomor 6. Kemudian nomor 8, sigma K sama dengan 1 enggak? E pangkat 1 K. Min E pangkat 1 K plus 1. Oke. Oke, dibagi. Oke. Kemudian ini kalau seperti ini gimana, Nak? Ini kan 0 min 0 sama dengan 0. Karena 0 maka tidak ada kesimpulan yang pasti. Maksudnya gimana? Itu sih, Bu. Saya kan pakai yang uji yang tes limit elemen ke N kan, Bu. Mana? Nah, yang mana? Nomor ini dah? Ya, yang nomor ini. Terus? Bu. Terus? Nah, saya kan coba baca beberapa referensi gitu kan. Nah, kalau pakai uji itu ternyata kalau misalnya limitnya itu sama dengan 0, itu nanti nggak bisa punya kesimpulan itu. Dalam artian nggak bisa kita tentuin apakah dia itu konvergen atau divergen. Oke. Selanjutnya kalau dia tidak ada kesimpulan yang pasti berarti gimana? Nah, itu sih, Bu, poin yang mungkin saya bingung sih, Bu. Kalau misal ada soal dengan jawaban seperti ini, saya kurang tahu, Bu, kalau kedepannya kayak gimana.
Nah, itu berarti kalau tidak ada kesimpulan yang pasti di sini, berarti pakai uji lainnya, berarti tidak cocok pakai uji ini. Nah, gunakan sifat lainnya. Dulu. Oh, Berarti itu gimana kalau kayak gitu? Ini kan kamu pakai sifat limit biasa kan? Ini kan sifat limit biasa. Pangkat limit K menjuta hingga ini seper K dikurangi pangkat limit K menjuta hingga 1 per K plus 1 jelas ini. Nah, ini berarti pakai apa? mungkin uji banding sih, Bu. Dibanding apa? Yang pakai yang uji banding yang dengan deadline itu. Gimana maksudnya? Jadi si deret ini kita bandingin sama si deret lain. Kalau misal deret lain yang lebih mudah untuk dicari kesimpulannya, kalau misal dia konvergen, berarti si deret ini konvergen, gitu sih. Nah, berarti pakai uji banding, ya nak ya. Kalau ini adalah kurang dari, berarti kalau kurang dari deret yang konvergen, maka ini konvergen. Kalau dia lebih dari deret yang divergen, berarti ini divergen. Berarti ini pakai uji banding ke konvergenan, bukan pakai uji limit ini ya. Gitu ya. Oke. Berarti kalau emang belum ditemukan kesimpulan, berarti uji yang lain ya, Bu? Iya, berarti dilanjutkan. Jawabannya dilanjutkan ya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Sekarang lanjut kelompok 2. Oke. Ini oke, 8 soal juga ya. Nomor 1. Besar kan. Sigma N sama dengan 1 sama dengan tak hingga N kalikan pangkat min N kuadrat. Nah, di sini N sama dengan 1 tak hingga N kali pangkat min N, itu dapat kita bahwa oke. Karena ini sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Kalau ini pakai uji integral, ini min 1. Ini 1 tak hingga. Kemudian oke. Kenapa nak? Kalau ini konvergen maka sigmanya ini konvergen. Kenapa? Dari mana tahu? Dari materinya kemarin itu. Materi kemarin. Kenapa yang digunakan uji integral? Karena bisa yang mudah. Kenapa? Yang saya bisa itu. Kalau yang agak rumit. Oke. Ya, ini pakai integral substitusi ya, nak ya. Pakai integral substitusi. Ini kan du-nya u-nya n kuadrat ya. Ini sebenarnya bisa sih. Ini d n kuadrat plus 2n, coret n-nya berarti setengahnya keluar. Oke, pakai integral substitusi ya. Kemudian nomor 2, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per akar 2n plus 1. Ini kenapa nak pakai integral ini, nak? Lu? Kenapa? Kenapa, nak? Terus di sini juga ada limit, ada integral. Kenapa? Halo? Gimana, nak? Enggak ada orangnya, tak? Kelompok 2, nomor 2 enggak ada orang ya? Lu enggak ada? Oke, lompat ya. Kelompok 2, nomor 2 enggak ada. Lanjut. Kemudian nomor 3.
selidiki kekonvergenan n sama dengan 1 sampai tak hingga n per 3 pangkat n kalikan 2 n plus 1. Maka di sini AN-nya n, oke. Sehingga ini uji banding limit, oke. Ini di sini pakai apa? N, oke, 1. Oke. Oke, konvergen ini kebetulan buat ini ya. Dari sininya, oke. Nggak ada masalah, nomor 3. Kemudian nomor 4. Sigma n sama dengan 1 tak hingga 2n per n kuadrat min 3 n plus 3 limit n. Ini pakai apa, Nak? Lalu pakai uji apa? Uji dengan hasil bagi, Bu. Uji dengan hasil bagi. Oke. Uji yang mana ini, Nak? Lu uji yang mana? Bisa ditunjukkan? Halo, bisa ditunjukkan? Bu. Oke. Izin share screen. Oke. Maka yang ini, Bu. Oke. Terus kemudian tadi kan coba balik lagi, Nak. Kalau coba balik lagi ke ini, stop dulu. Saya share Stop. lagi. Iya. Iya, Bu. Oke. Tadi kan AK plus 1 per AK. Ini bukan AK plus 1, karena ini dibagi dengan N kuadrat. Coba bandingkan dengan yang kamu share tadi. Tadi kan limit N hingga AK plus 1 per AK. Sama kayak nomor yang kamu share tadi itu di slide, itu sama yang dilakukan oleh nomor 3. Ya kan? AN plus 1 per AN. Ini adalah AN plus 1-nya. Sehingga diubah N plus 1, 3 pangkat N plus 1, kalikan 2, kalikan N plus 1 per 1, dibagi dengan suku ke N. Kalau suku ke N, ya N per 3 pangkat N per kalikan 2 kali ini. Hasilnya sepertiga, karena dia kurang dari 1, L-nya kurang dari 1, maka dia konvergen. Ini pakai yang mana? Pakai yang mana? Berarti kurang tepat ya, Bu? Enggak, saya tanya dulu ini pakai yang mana. Kalau pakai yang itu, enggak juga. Ini kan dibagi dengan N kuadrat. Bukan N plus 1. Kalau seharusnya kalau pakai yang tadi kan AN plus 1. Ini kan, pakai ini kan. Dimasukkan kan N plus 1 sukunya. Itu kan, kalau ini pakai apa? Pakai yang mana? Kayak Bu Cici nanya ini pakai yang mana, Nak? Pakai yang mana? Lu? Kira-kira pakai yang mana, Nak? Itu dibagi dengan penyebut yang itu, Bu, yang paling besar. Itu kalau menghitung limit, Nak. Kalau limit N tak hingga dari ini dibagi dengan pangkat besar, itu kan teknik menghitung limit. Ini kan uji kekonvergenan. Iya kan? Ini kan cara menghitung limit kan? Ini. Pakai apa harusnya? Permisi, Bu. Uji banding limit mungkin bisa, Bu. Uji banding limit yang mana? Saya juga ngerjakan nomor 4. Ya, sebentar. Oke.
Iya tuh nak, dari tadi kok nggak ngomong loh, itu kan kedua tuh tadi. Sudah terlihat? Oke, gimana maksudnya? Limit Eh, AN per BN, terus kemudian dibandingkan dengan limit 1/n. terus Dibagi. Ini kurang ini, Bu. Mestinya ada. Bener lah. Bener. oke. Kedua, karena lebih dari 1, jadi mestinya sama-sama konvergen atau enggak sama-sama divergen. Jadi saya lihat di PPT 1/n itu konvergen. Jadi saya tulisnya konvergen. 1/n apa nak? 1/n apa? Tadi, Konvergen. tadi sudah dibahas di kelompok 1, masih ingat? Iya, Ayo. salah tadi. Kelompok 1 tadi kan sudah dibahas. Jadi saya ngelihatnya tadi di PPT dia juga pakai 1/n juga untuk contohnya. Berarti gimana? Hasilnya konvergen. 1/n? Kenapa dibagi itu nak? Ini tuh sebenarnya kalau yang nomor 4 itu lebih tepatnya pakai uji banding nak. Ini kan deret ini. Kalau ini berarti bagi dengan 1/n. Yang AN sama AN plus 1 itu. Bukan. Uji banding maksudnya A kurang dari B, AN kurang dari BN itu loh nak. Oh. Baik, Bu. Itu kan nomor ini. Bentar. Masih agak susah saya milih yang pas. Coba tadi saya penasaran, katamu tadi 1/n konvergen dari mana nak? Bisa share itu ilmu tadi, sumbermu dari mana nak? Tadi apa Muhammad Idris tadi? Iya Bu, sebentar. Yang ini Bu, sebentar. Mana nak? Nomor 3 uji banding limit. Ini Bu. Mana? Itu kan sama. Di sini dia pakai BN-nya 1/n. Terus? Iya salah Bu, saya salah baca. Ya betul nak, makanya tadi tuh kok bisa? Saya lihat yang ini kayaknya. Iya, saya kok lihat ini kayaknya. Makanya jangan-jangan apa makanya saya penasaran apa slide saya salah gitu. Enggak, saya yang salah Bu, maaf Bu. Nah itu sebenarnya yang nomor 4 itu lebih tepatnya uji banding. Nah uji banding misalkan tadi coba ya saya start di sini ya. Nih ya, ini kan misalkan ini tuh berarti
kurang dari 2/2n 2n per n kuadrat min 3, ya kan? Iya kan? Kurang dari juga, ya kan? Kurang dari 2 per n, iya kan? Kalau yang ininya itu, iya kan? Halo? Ini uji banding itu loh, nak. Perbandingan, cari bandingan deretnya yang lain. Gitu ya, nomor 4 tadi ya. Ini kenapa kok pakai cara ini, nak? Ya, waktu itu mengerjakannya. Halo, yang ngerjakan? Kenapa pakai ini, nak? Sebenarnya cara apapun nggak ada masalah, nak. Ya, sebenarnya kan punya alasan-alasan tersendiri. Kenapa menggunakan cara ini? Kenapa menggunakan cara ini? Kenapa pakai cara ini? Lu? Itu nyoba, Bu. Kalau ini kan menghitung limit, nak. Dibagi dengan pangkat tertinggi itu menghitung limit. Menghitung limit pecahannya. Kemudian nomor 5. Ini juga. Ini pakai menghitung limit ini, nak. Kemudian pakai uji hasil bagi. Oke, AN plus 1 per AN ya. AN plus 1-nya 2. Oke, 2N plus 1 plus 3 per N plus 1. Oke, dimasukkan sini ya. Sehingga ketemu berapa ini? Kok nggak kelihatan, nak? Apa kesimpulannya kalau N-nya sama dengan 0? Halo, apa kesimpulannya kalau N-nya sama dengan 0? Bu, kalau L-nya L-nya 0 berarti kan kurang dari 1, berarti konvergen gitu. Sebenarnya ini tuh uji banding ini apa? 2N plus 5 gitu dah. Ya, kan yang AN plus 1-nya 2N plus 1. Terus kemudian ini apa dibagi berapa ini, nak? Dibagi N pangkat 3. Maaf, Bu, kecil. Bagi N pangkat 3. Dibagi dengan N pangkat tertinggi. Dibagi dengan N pangkat 3. Terus, sorry. Kok bisa hasilnya 0? Kok bisa hasilnya 0, nak? Iya, Bu. Kan? Kok bisa? Kan ini kayak 2N per N pangkat 3 kan 0 gitu. Gitu nggak? Gimana? Kan kayak Iya, ini loh, nak, kok bisa 0? Iya. Kan kalau dari sini ini berapa 0, ini, nak? 0 per 1 dibagi. Ini berapa? Ini berapa yang atas? 0. Yang bawah? 0. 0 per 0 apa? Oh iya. Gimana itu? Oh iya, Bu. Ini sebenarnya sah-sah saja. Nah, misalnya Bu, saya yang familiar pakai uji ini, Bu, yang lain saya bingung. Ya udah, enggak apa-apa. Cuma di sininya jangan macet di sini. Ini salah di sininya ya. Cara penghitungan limitnya harus bisa menghitung limitnya ya. Iya, Bu. Oke ya. Oke. Lanjut. Nomor 6. Sigma N sama dengan 1 hingga 2N kuadrat plus 3N per akar N pangkat 5 plus 5. Dari sini pakai uji apa ini, nak? Maaf, Bu. Yang atas ini ngambil dari internet jadi. Hah? Yang atas apa? Yang di atas ini ngambil dari luar. Ngambil dari luar. Terus kemudian
Masih gimana, nak? Gimana? Maaf, Bu, itu Masih nomor gimana? Gimana? Nomor gimana sih? nomor Ini? 6 ada dua jawaban. Yang satu caranya beda sama yang bawahnya, Bu. Ini N. Ini kok bisa, nak? Tiba-tiba divergen di sini. Tahu dari mana? Kok tiba-tiba ini ditambah ini divergen gitu. Sebenarnya ada bagian tapi limit tes, tapi saya tidak menulis. Ini ada yang hilang. Bagaimana kita bisa menyimpulkan ini? Berarti harus menunjukkan ini divergen, sigma ini juga divergen. Ya, kurang mana? Ini apa ini? Deret pangkat itu kita belum masuk deret pangkat kan? Oh, Belum masuk masuk, lah. Bu. Deret pangkat itu setelah UTS. Ini Itu materi saya tes, kemarin. iya, uji seri P. Deret pangkat setelah ini, nah, setelah UTS. Ya. Oke, Baik. nomor 6 itu ini ya, kurang itu langkahnya itu, nak, bolong itu. Kemudian nomor 7. Sigma N sama 1 sampai tangga 3 pangkat N per N faktorial, uji hasil bagi di sini N plus 1. Oke. Oke. Sehingga oke, nggak ada masalah ya. Ini kan AN plus 1 per AN ya. AN plus 1-nya kan ini 3 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dibagi dengan AN, AN-nya 3 pangkat N per N faktorial dibalik ya. Oke, ini kan jadi N plus 1. Ini ya. Oke. Sebenarnya ini kalau dari sini, ini berarti apa, nak? Ini apakah dia konvergen? Serius, ini konvergen. Ini konvergen, tak, nak? Serius. Lu, pakai yang mana ini? Lalu Apa, yang Bu? ini pakai yang mana, nak? Kalau L sama dengan 0, karena L kurang dari 1, maka ini. Coba di-share yang mana? Pakai slide yang mana? Ini, Bu. Pakai yang mana, nak? Kan uji dengan hasil bagi, Bu. Kan L sama dengan 0. Karena L-nya kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Karena L-nya kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Oke. Oke. Yuk lanjut, nak. Oke ya, sudah ya, nggak ada masalah ya. Udah ya, kelompok ini sudah selesai. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 kok nggak nemu, nak? Kelompok 3 siapa, nak, yang upload, nak? Reza Elfit, Bu. Hah? Reza Elfit. Sebentar, tak cari sih. Ya, itu tadi kelompok berapa? Terakhir itu kelompok 7 soal, kan, nak? Kelompok berapa tadi? 2. Kayaknya 8 ya terakhir. Itu harusnya. Ada 8 nomor, Bu, kayaknya. 8 nomor kan ya? Yang terakhir yang mana? Oh, belum terbahas ya, gitu kok diem, nak. Saya tadi makanya perasaan 8 nomor. Berarti belum selesai tadi ya, yang kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini nomor 8, sigma N sama 1 sama hingga 2 pangkat N kalikan N faktorial per N pangkat N ini pakai uji hasil bagi. Oke. Oke.
Oke, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah ya. Oke. Kelompok 2 tadi siapa nak? Kelompok 3 siapa nak yang upload nak? Muhammad Reza Arfid. Oke ya, ini ya kelompok 3 ya. Ini kan sudah kelihatan nak? Sudah ya? Oke, kelompok 3 uji selidiki kekonvergenan deret ganti tanda 1 min setengah plus per 6 min per 24 dan seterusnya. Berarti min 1 pangkat n plus 1 sin per n faktorial. Oke. Uji perbandingan. Oke. Kemudian uji dengan limitnya. Oke, uji ini pakai uji ini ya. Karena dua-duanya terpenuhi. Satu ini kan an per n plus 1, sehingga 1 plus 1 per n faktorial itu lebih besar daripada 1. Oke. Sedangkan dengan uji limit itu hasilnya 0. Kemudian nomor 2. Oh, ini memang soal yang ini apa? Uji ini semua tanah. Lu, iya? Iya, Bu. Iya, Bu. Betul. Oke, ini juga terpenuhi ya. Oke. Kemudian oke. Kemudian nomor n sama dengan 1 hingga min 1 pangkat n kalikan n per 3 pangkat n. Oke. Kemudian ini kenapa ini nak? Ini ke sini ini apa? 3 kali n per n plus 1 maksudnya gimana? Maksudnya bn per bn plus 1 gimana maksudnya? Izin menjawab, Bu. Itu untuk ngebuktiin kalau diretnya beneran turun. Jadi misalkan n-nya diganti 1 gitu, Bu. Jadi ketahuan bn beneran kurang dari bn plus 1 gitu. Maaf, kebalik. bn lebih besar daripada bn plus 1. bn lebih besar daripada bn plus 1. Iya, Bu. Oke. Kemudian di sini. Tapi ini ganti tanda kan, nak? Ini kan min plus gitu kan? Ini ada min 1 pangkat n. Ininya di mana? Kalau monoton kan ininya doang. Lu.
Loh, gimana nak? Kenapa kok BN-nya aja di situ? Kalau BN kan N per 3 pangkat N, itu kan min 1 pangkat N. 1 pangkat N-nya kok nggak ikut? Saya lihat-lihat di ini Bu, di internet katanya kalau misalnya untuk tes yang ganti tanda kan ada 2 yang limit BN-nya sama dengan 0 sama BN itu deret yang monoton turun. Begitu, Bu. Oke. Berarti ini kasih keterangan nak, kenapa itu? Berarti kan kita menunjukkan dia monoton turun. Untuk menunjukkan monoton turun itu gimana? Yang suku sebelumnya lebih besar daripada suku setelahnya, Bu. Oke, berarti Terus ini saya tambah ya. ya kasih ya nak ya, seperti itu ya. Oke. Baik, Bu. Monoton turun karena dia semakin lama semakin turun. Kenapa dia semakin lama semakin turun? Konvergen. Jelas dia mengerucut kepada sebuah nilai. Kalau yang semakin besar itu yang nggak kemana-mana itu. Kalau monoton naik itu biasanya kalau naik dia nggak merucut kemana-mana itu semakin melebar sehingga dia kayak difusi itu loh. Itu sehingga dia divergen. Oke. Kemudian nomor 4. Itu nomor berapa? 3 kan? Nomor 3-nya ada 2, Bu. Maaf. Oh, 3-nya ada 2. Iya, tadi sama. Maksudnya gimana sih? 3-nya ada 2 maksudnya gimana? Jadi kami mengerjakan masing-masing terus kami bandingkan gitu, Bu. Oh, pakai cara yang beda ya? Iya, Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Masalah. Nomor 4, min 1 pangkat N plus 1 per kalikan 2 per N per 2 pangkat N plus 1, oke. Oke, monoton turun kan di sini ya? Oke. Ada masalah ya? Nomor 5. Ini kan sebenarnya berhenti dari sini karena dia kan AN plus 1-nya lebih besar daripada AN. Ya. Berarti dia apa? Suku selanjutnya lebih besar kan? Berarti dia mau naik kan? Kemudian ininya tidak sama dengan 0. Berarti dari sini apa? Dia maka divergen kan? Belum. Iya, Bu, benar. Oke. Sekarang kita ke kelompok yang terakhir. Kayaknya sedikit. Aku mau nanya. Iya, itu kenapa? kelompok 3 kan belum ada nomornya, nomor 1 siapa yang ngerjakan gitu. Itu nggak apa-apa. Ya, kenapa kok nggak ada? Iya, belum kekasih Bu, lupa. Ada kok nak? Ada kan? Oh, kelompok 4 cuma nama kelompok semuanya, Bu. Tulisin nak nama-namanya ya. Upload lagi dia. Di mana, Bu? Di aula enggak apa-apa. Oh, siap, Bu. Makasih, Bu. Oke. Kelompok 4 ini sigma N1 sama hingga min 1 pangkat N kalikan 5 pangkat N. Di sini A-nya di sini min 1 pangkat. Oke. Oke, juga mutlak ya. Mutlak, oke. Kemudian oke. Kalau ganti tanda di sini seperti
Kayaknya kalau adik kalau uji ganti tanda itu kalau misalkan pakai ini nggak ada masalah, kayaknya gampang semua ya. Kayaknya adik sudah paham yang ini. Yang belum itu malah yang di awal-awal tadi ya, Nak ya. Kayaknya secara umum yang awal-awal tadi yang merasa masih kesulitan ya di bagian-bagian awal. Oke. Oke, ini kan awal turun ya. Oke. Nggak ada masalah. Kalau yang tipe soal 3 dan 4 itu ada nggak ada masalah kayaknya ya. Yang 1 dan 2 yang masih ini ya. Yang tadi kenapa yang di kelompok 1 tadi saya tanya yang termasuk yang pecah rasional itu nanti adik harus menguasai, karena di bab integral pecah rasional itu adik harus tahu mana bagaimana cara memecah pecahan rasional gitu ya. Halo, bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi adik-adik harus paham bagaimana memecah ini. Makanya Bu Cici kemarin saya kasih nama biar biar yang ngerjakan itu tanggung jawab sama pekerjaannya ya. Dan enggak narik bungkek misalkan nggak ngatur temennya aja terserah saya ngikut nama aja enggak gitu ya, kerja semua. Oke. Mungkin sampai di sini saja, Nak, untuk pertemuan yang terakhir ini. Ini karena tadi hanya review materi, ada adik belajar yang tekun. Tadi yang jawaban teman-temannya tadi mungkin tiap kelompok ada yang share aja deh, ada yang share di grup aja ya. Mungkin kalau teman lainnya nggak bisa kan ngambil jawaban kelompok lain di aula ya. Iya kan, Nak? Iya. Iya. Iya, Bu. Tiap kelompok ini aja, Nak, tiap kelompok ada yang nge-share di grup ini aja ya. Tadi ada yang dibetulkan, juga ada ini, ada masukan dan tentu sebagainya. Kalau misalnya ada adik menyimak ya berarti bisa ya, tapi juga ada yang tadi nggak ada orangnya kelihatan nggak masuk ini ya. Oke. Mungkin sampai di situ saja, Nak. Tetap semangat, belajar lebih tekun, banyak latihan. Kita ketemu sampai di UTS ya. Nanti insya Allah setelah UTS digantikan oleh Pak Jelani. Sekian ya, Nak ya. Nanti digantikan masih ke uji ke konvergen tapi pada deret pangkat gitu ya. Halo. Oke, Nak. Oke, Bu. Ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.